Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Kita bertemu lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Apa kabar Bapak Ibu yang terkasih? Semoga Bapak Ibu dan saudara dimanapun berada mengikuti Bina Iman GKI Klasi Solo di YouTube GKI Klasi Solo ini berada dalam keadaan yang baik ya. Jika tidak, saya berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu makin sehat, makin kuat. Karena segala pengalaman yang sedang membuat kita merasakan banyak hal, kalau kita mau terus merenungkan dan dengan rendah hati memohon hikmat Tuhan, itu semua diizinkan oleh Tuhan untuk membuat kita semakin dibentuk sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, mari sebelum kita akan kembali pada pengalaman-pengalaman, perjuangan, dan kisah kehidupan kita bersaat teduh untuk sungguh-sungguh hadir seutuhnya, sepenuhnya di hadapan Bapa yang mengasihi dan selalu ingin mengutarakan isi hatinya kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Dalam segala pengalaman kami hari ini ya Bapa, kami sungguh terus menemukan kenyataan dan bukti yang tak dapat kami pungkiri bahwa masing-masing di antara kami tanpa terkecuali adalah anak-anak yang begitu Engkau kasihi. Terima kasih karena Tuhan selalu mau membuktikan cinta-Mu kepada setiap kami melalui berbagai macam cara. Dan biarlah kami menikmati salah satu dari ribuan cara Engkau mengasihi dan mencintai kami melalui kebenaran sabda-Mu yang selalu membangkitkan, menyadarkan, menggembirakan. Kadang juga menegur dan mendidik kami. Tetapi kami semua tahu bahwa cinta kasih-Mu melalui sabda kebenaran ini sungguh membuat jiwa kami kembali segar. Tengah-tengah keletihan, kelesuan, atau kemuraman yang mungkin hari ini sedang kami alami. Bersabdalah Bapa di dalam setiap pengalaman dan pertanyaan serta perjuangan kami masing-masing, karena kami percaya Engkau selalu mau menyatakan cinta kasih-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semua ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara dimanapun berada, pasti kita di dalam perjalanan hidup ini pernah mengalami kegagalan ya. Kegagalan yang datang karena kesalahan kita, kegagalan yang datang mungkin karena kesalahan orang lain pada akhirnya tertimpa menjadi kegagalan kita. Atau kejatuhan-kejatuhan kita ketika kita dengan serius dan bertanggung jawab mengerjakan sesuatu yang kita pikir kita sudah cukup well prepare begitu ya Bapak Ibu yang terkasih. Pengalaman, salah satu contohnya pengalaman seorang mahasiswa nih, contohnya begitu ya, yang mempersiapkan tes ujian masuk dengan luar biasa begitu, satu kali gagal, ikut lagi yang kedua kali gagal lagi, yang ketiga kali ini dia mulai ketar-ketir. Karena kegagalannya yang berulang kali meskipun ia sudah sungguh-sungguh mempersiapkan semua bahan-bahan itu, membuatnya jadi menilai apakah aku ini cukup baik.
dia meragukan kemampuannya, dia meragukan semua persiapannya. Tentu kalau dari kasus ini kegagalan tuh bisa banyak faktor ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dalam kasus dan konteks ini ketika kita sudah dipersiapkan dan siap sedemikian rupa, karena deg-degan begitu, jadi runtuh semua pertahanan benteng kita begitu. Bisa jadi, satu dan lainnya bisa terjadi. Tidak ada sebenarnya orang yang mau gagal di awal Bapak Ibu ya. Rata-rata orang inginnya berhasil atau setidaknya makin mendekati tujuannya begitu. Tetapi kita tahu bahwa hidup tidak selalu demikian Bapak Ibu ya. Ketika kita berhasil kita mengucap syukur. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika kegagalan itu ada, apakah kita dapat mengucap syukur. Hari ini firman Tuhan sungguh menggembirakan Bapak Ibu yang terkasih. Karena di dalam masa penantian turunnya Roh Kudus gitu ya. Penantian dan pengenangan kembali pada masa turunnya Roh Kudus. Kita kembali mengenang bahwa di dalam Roh Allah itu setiap orang sebenarnya entah dia berhasil saat ini atau gagal saat ini atau berkebalikannya. Sebenarnya diberikan karunia yang berbeda-beda. Kegagalan bisa membuat kita tidak sadar pada karunia. Karunia itu kalau kita bahasakan sehari-hari itu adalah potensi yang baik gitu ya, yang datang dari Tuhan. Salah satunya dari sekian banyak karunia-karunia yang mungkin kita ketahui disebutkan dalam 1 Korintus 12. Ada orang yang diberi karunia untuk berbicara dengan pengetahuan. Ada orang yang diberikan karunia untuk berbicara dengan hikmat. Ada orang yang diberi karunia untuk menyembuhkan. Ada orang yang diberi karunia untuk bernubuat. Dan masih banyak sekali karunia-karunia yang sebenarnya menunggu untuk kita sadari, untuk kita kembangkan, dan untuk kita gali. Sehingga kegagalan yang mungkin saat ini sedang menghampiri kita dan membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup bijaksana di dalam beberapa kemampuan, dapat mengimbangi perasaan kegagalan kita yang mengatakan bahwa aku nggak bisa. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, roh yang sama, roh yang mengerjakan segala sesuatu di dalam diri setiap orang itu mengaruniakan kepada tiap orang itu karunia-karunia yang berbeda. Ketika kegagalan datang dan kita mengenali diri kita sebagai orang yang jatuh, lalu sungguh-sungguh mau bangkit, jangan-jangan karunia kita adalah karunia untuk bangkit dari keterpurukan. Bukankah itu juga karunia? Karunia-karunia ini menyadarkan kepada setiap kita, entah kita gagal, entah kita salah, entah kita apapun itu yang gak enak. Ingat, selalu ada potensi baik atau karunia yang Tuhan berikan kepadamu, kepadaku, dan kepada setiap orang. Sehingga di dalam segala perjuangan dan pergumulan kita yang tidak mudah itu, kita diberikan karunia untuk bertahan dan mengembangkannya. Siapa tahu hari ini saudara menemukan karunia kesabaran yang Tuhan beri di dalam masa penantian yang begitu panjang. Bukankah itu juga karunia? Dan yang kedua adalah ketika kita menyadari, menghargai, mensyukuri karunia, potensi yang baik yang masih Tuhan berikan, yang sebenarnya tidak akan pernah bisa hilang oleh hanya karena kegagalan itu, kita ditentukan untuk dapat memberi sumbangsih yang baik di tengah dunia ini demi kepentingan bersama. Dalam tanda kutip, jelek-jelek gini, kita diberikan kemampuan untuk memberikan satu kebaikan di dunia ini bagi kepentingan bersama. Betapa luar biasanya Tuhan yang menciptakan kita baik itu memberikan karunia-karunia kepada kita yang sungguh memberikan kita daya dan upaya untuk hidup penuh dengan semangat dan percaya kepada Allah yang menciptakan kita menjadi manusia-manusia yang baik. Ingat, roh yang sama sedang terus bekerja untuk membuat saudara-saudara dan saya semakin pede, bukan sombong, semakin percaya bahwa kegagalan tidak menjadi identitasku. Bahwa penantian yang lama tidak menjadi kenyataan bahwa aku ini doaku tidak didengar, tidak. Karunia itu sedang terus menanti untuk kita gali, syukuri, dan pada akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Selamat menemukan, mencari, dan menggali, serta membagi karunia-karunia Anda. Ingatlah Allah bekerja di dalam segala potensi baik untuk membuat saudara menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, Tuhan kembali menyadarkan kami bahwa di dalam diri setiap kami selalu Tuhan karuniakan potensi yang baik untuk terus kami kembangkan sedemikian rupa
di dalam segala perjuangan dan kisah kehidupan kami. Tuhan terus membuat kami percaya melalui kebenaran Roh Kudus-Mu, kasih sayang Roh Kudus-Mu itu untuk kembali membuat kami percaya diri, untuk kembali membuat kami fokus pada apa talenta dan karunia yang Tuhan beri untuk kami gali dan kami kembangkan. Dan kehadiran kami di dunia ini ditentukan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang sungguh membutuhkan cinta kasih-Mu melalui karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semakin menyadari itu, menghargai itu, merayakan itu, dan pada akhirnya hidup dengan penuh ucapan syukur di dalam segala dinamika hidup kami masing-masing. Terima kasih sudah menyapa kami melalui kebenaran sabda-Mu. Kami bersyukur, kami mengimani dan mengamininya. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan sahabat kami yang sejati, kami memohon dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.